Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen dan rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini, saya bernama Tri Septi Anggi Putri dengan NIM 1810416636 akan merekod video mengenai proses pengambilan keputusan pembelian. Nah, untuk proses pembelian suatu produk itu melewati beberapa proses. Di sini ada 5 proses yang akan dilewati. Yang pertama yaitu pengenalan masalah, di mana pengenalan kebutuhan itu muncul ketika saya menghadapi suatu masalah, yaitu suatu keadaan di mana terdapat perbedaan antara keadaan yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Kebutuhan tersebut dapat dipicu oleh rangsangan internal. Bila salah satu kebutuhan normal menjadi meningkat, yaitu di sini menjadi sebuah dorongan. Dan yang kedua yaitu proses pencarian informasi. Pencarian informasi mulai dilakukan ketika saya memandang bahwa kebutuhan tersebut bisa dipenuhi dengan membeli sebuah produk atau mengkonsumsi sebuah produk. Konsumen akan mencari informasi yang tersimpan di dalam ingatannya, yaitu di sini pencarian faktor internal. Selanjutnya proses yang ketiga yaitu evaluasi alternatif. Nah, konsumen membandingkan berbagai pilihan yang didapatnya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Setelah konsumen menentukan kriteria atau atribut dari pokok atau merek yang dievaluasi, maka langkah berikutnya konsumen menentukan alternatif pilihan dan selanjutnya menentukan merek yang akan dipilih. Pada tahap keempat yaitu keputusan membeli atau tidak. Pembelian meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, apakah membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membayarnya. Selanjutnya proses yang kelima yaitu perilaku pasca pembelian. Nah, setelah mengkonsumsi produk, konsumen akan memiliki rasa puas atau tidak puas terhadap produk atau jasa yang dikonsumsinya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan mengkonsumsi ulang produk tersebut. Sebaliknya, perasaan yang tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk tersebut. Nah, faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Nah, ini lingkungan sekitar mendorong kita untuk melakukan sebuah keputusan pembelian. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu perbedaan dan pengaruh individu yang terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan sikap, kepribadian, gaya hidup, dan demografi. Yang dimana kita tahu gaya hidup sekarang mempengaruhi untuk konsumen melakukan sebuah pembelian, termasuk saya sendiri. Yang ketiga yaitu proses psikologis, terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan perilaku. Ketiga faktor tersebut menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian. Menurut Philip Kotler tahun 1996 mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah faktor budaya. Misalnya, budaya ke arah pemikiran yang lebih besar dalam mengikuti budaya. Selanjutnya, faktor sosial. Tingkah laku konsumen juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti kelompok kecil, keluarga, serta peran dan statusnya. Yang selanjutnya, faktor pribadi. Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi dan umur, seperti umur contohnya, dan tahap daur hidup, pekerjaan, situs ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri si pembeli tersebut. Selanjutnya, psikologi pilihan barang yang dibeli seseorang. Lebih lanjut dipengaruhi oleh 4 faktor psikologi yang penting, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan, dan sikap. Selanjutnya masuk ke model keputusan pembelian. Perilaku keputusan pembelian, kebiasaan perilaku keputusan pembelian terjadi bila perilaku keputusan pembelian itu adalah kebiasaan terjadi bila keterlibatan konsumen dan persepsi perbedaan merek rendah. Misalnya atas produk seperti garam atau produk yang sering dibeli dengan harga yang rendah. Jika konsumen mengulangi membeli merek yang sama, bukan karena ia setia kepada merek, tetapi lebih terdorong oleh kebiasaan. Di sini proses pembelian sebuah produk smartphone saya sendiri yaitu yang pertama saya harus pengenalan masalah, di mana proses pembelian dimulai ketika saya membutuhkan smartphone. Saya merasa smartphone menjadi kebutuhan di masa sekarang. Hal tersebut merupakan rangsangan internal yang mendorong untuk melakukan kegiatan pembelian.
Rangsangan eksternal yang memicunya adalah iklan dan promo yang sering saya jumpai. Dengan smartphone, saya itu bisa melakukan banyak pekerjaan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Selanjutnya, pada proses yang kedua, yaitu pencarian informasi. Di sini, karena kebutuhan saya tersebut, saya terdorong untuk mencari informasi-informasi yang lebih banyak mengenai merek smartphone dan spesifikasinya. Selanjutnya, saya mencari informasi secara aktif melalui bahan bacaan, pengalaman orang lain, dan mengunjungi toko untuk mencari informasi lainnya yang mendukung. Nah, informasi yang paling efektif itu berasal dari diri saya sendiri, sumber pribadi, yaitu pengalaman dalam pemakaian produk. Karena saya sering menggunakan produk Oppo, jadi saya tertarik untuk lebih mencari informasi lebih lanjut tentang produk apa saja, update keluaran yang terbaru, seri apa saja yang terbaru, seperti itu. Selanjutnya masuk ke proses ketiga, yaitu evaluasi alternatif. Dengan membandingkan berbagai merek yang saya kenal, handphone yang saya kenal, saya tertarik kepada merek Oppo karena kriterianya sesuai dengan apa yang saya inginkan dan yang saya butuhkan. Berbagai fitur yang disajikan Oppo dengan kamera yang cukup baik dan kapasitas RAM juga baterai yang cukup besar, saya rasa cukup untuk menjadi pilihan handphone saya. Selanjutnya, keputusan yang keempat yaitu keputusan membeli atau tidak. Saya pun memutuskan untuk membeli HP Oppo pada waktu bulan September kemarin. Nah, saya membelinya di Oppo Store Jalan Tanjung Pura. Di situ saya membelinya dengan cash karena saya sudah menabung uang sebelumnya. Selanjutnya, masuk ke tahap terakhir, yaitu perilaku pasca pembelian. Selama saya memakai HP Oppo, saya tidak banyak menemukan kendala. Oleh karena itu, saya sangat puas dengan berbagai produk dari HP Oppo. Untuk kemudian, produk Oppo kemungkinan besar akan menjadi produk kesayangan saya. Saya senang menggunakan Oppo dengan desain yang menurut saya menarik dan sesuai dengan apa yang saya inginkan tersebut. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.